dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita mengambil persepuluhan dengan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat datang ke rumah Tuhan, and then welcome pada Chelsea dari Serato. Okay, begitu bukan bagi beliau. alright. Okay, pagi ini saya mau berkongsi dahulu tentang pelayanan yang kita lakukan semalam. Kami sepatutnya pergi, kami adalah rombongan, saya mewakili Gereja Baptis, rombongan ACS, Association of Sea Christian in Sarawak, Sarawak. Gabungan daripada, ini adalah pelayanan wanita, okay, Women Ministry ACS seluruh Sarawak, dan banyak gereja dari denominasi yang lain. Mereka juga ikut dalam program ini. Saya adalah salah seorang pemimpin ketua dari untuk ACS. Program kami tahun ini adalah untuk pergi menginjili lawatan juga, gabungan menginjili dengan lawatan ke rumah panjang Kampung Pueh. Itu adalah kampung orang Selako ya, korek. Okey, Dayak Selako. Okey, apa yang terjadi? Memang kami setiap tahun akan selepas
Women's Day of Prayer, World Women's Day Prayer setiap bulan Mac. Seminggu selepas itu adalah pelayanan. Dan tahun yang lalu berada di Julau. Tahun ini kita pergi ke Lundo Sematan, dan sebenarnya dekat lagi dengan Sematan. Dan kita pergi, yang kemarin kita sepatutnya berada di Rumah Panjang, tapi last minute Rumah Panjang itu mengatakan tidak dapat menerima. Wow, kami sudah sampai tahu. Jadi last ya kami berada di gereja BEM. Penganjur tahun ini memang dari gereja BEM sendiri. Jadi sepatutnya program itu diadakan di Rumah Panjang, tetapi semua makan dan minum itu adalah di gereja. Program dengan tempat tinggal akan berada di Rumah Panjang. Jadi semuanya bertukar, puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Last minute booking dengan homestay, dan apa lagi yang lucunya, ada tim yang tidak tahu tentang info terbaru, sebab kemarin the whole tahun itu Lundo dan Sematan tidak ada line telepon. Tidak ada line telepon. Semua itu adalah seperti kita zaman dahulu. Kita pergi dengan iman saja. Saya ingat saya dengan Jetro, kami sepatutnya pergi ke tempat gereja Pastor Bosch, dan saya kata dengan dia, sekali saja saya pergi ke situ. Nah, dari Pasar Lundo pergi ke tempat mereka, saya kata dia ada kampung Cina, itu saja yang saya ingat. Nah, masuk, selepas itu saya kata, ini lorong dia. Dan Jetro kata, kita sudah limpas, nanti kita U-turn. Jangan U-turn dulu, kita maju ke depan dan kita lihat lagi, mungkin yang saya sebut itu salah. Dan saya lihat lagi satu lorong, saya kata, ini lorong dia. Dan kami masuk saja ke lorong itu. Bila sampai di lorong itu, saya kata, ya saya pasti. Nah, di ujung lorong itu ada dua simpang, simpang kiri dan kanan. Dan saya kata, wah, ini kita berhenti dahulu. Saya tak ingat dia ke kiri atau ke kanan. Puji Tuhan, kami pergi ke kanan dan kami akhirnya sampai di tempat pelayanan Gereja Baptis di Lundo. Jadi kami dari Gereja Baptis, kita dari Baptis cuma 6 orang saja yang pergi, sebab saya membawa ahli gereja daripada Lundo Baptist Church supaya mereka berkenalan dengan orang yang di situ. Dan seramai 170 kaum ibu yang mengikuti lawatan tersebut. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan sangat baik, dan juga apa kita kata, fellowship antara satu sama lain juga sangat bagus. Sangat bagus, di mana mereka dapat berkumpul dan tinggal bersama-sama walaupun pelayanan gereja, ya. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita membuka Alkitab kita. Mari lihat kepada Matius pasal 15. Matius 15 ayat ke-10 hingga ayat ke-21. Sudah jumpa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak, lalu berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya, lalu bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka
mereka itu. Mereka orang buta. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di sini bernama jamban ya. Jamban. Oke, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, supaya Tuhan datang dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjadi guru kepada kami, yang menjadi pengajar kepada kami, yang Tuhan melekatkan firman-Mu Tuhan di dalam pemikiran kami dan juga di dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Apa yang terjadi dengan ayat ini? Kenapa Tuhan Yesus menyebut ayat ini? Kenapa? Orang-orang Farisi itu adalah guru agama. Guru agama, mereka tidak senang hati dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Cara Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Cara Tuhan Yesus Kristus tidak murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang makan sebelum makan tapi belum mencuci tangan. Sebab itu adalah peraturan orang Israel masa itu. Sebelum makan kena cuci dulu tangan. Oke, sekarang ini kita pun mengamalkannya, betul? Tetapi bila kita di kebun, bila kita di jalan raya, bila kita berada di mana-mana saja, tengok ada buah jambu. Pernahkah kamu cari mana pipe dulu? Ambil buah jambu dan kamu akan cari pipe dia untuk cuci. Adakah? Nadai kan? Tidak. Apa yang selalu kita buat? Wah, kita gosok dengan pakaian kita, terus makan. Jambu air lebih-lebih lagi. Jambu air yang berada di kebun kita. Kalau kamu lihat tebu, bila kamu pergi ke kebun, apa kamu buat? Apakah kamu akan ambil pisau dahulu, cari tempat untuk mencuci batang tebu itu? Tidak. Kamu akan terus gigit dengan gigi kamu yang sangat kuat itu. Dan kita akan makan juga dengan tanpa mencuci tangan. Jadi bagi mereka masa itu adalah kamu melawan ajaran Taurat. Tidak makan tanpa mencuci tangan, melawan ajaran Taurat. Makan lagi bekerja pada hari Sabat itu kamu melawan hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus kata, beliau datang bukan untuk melawan, tapi dia datang untuk menggenapinya. Jadi ini yang tidak disenangi oleh si orang Farisi. Tetapi Yesus dia menjelaskan lagi. Ayat ini datang bila dia perkataan daripada orang Israel. Dia dikatakan bahwa mereka sangat tajam dan sehingga memberi keraguan kepada murid-murid Yesus dan juga orang yang mendengar, yang melihat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab itulah Yesus berkata begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Betul kan? Apa yang kita makan dia akan keluar, dia masuk dalam perut dan lepas itu dia akan keluar. Ya dokter? Betul. Ia adalah sama, tapi kita tidak akan makan makanan yang beracun, itu betul juga. Nah, apa yang Yesus kata itu dia menekankan apa yang menajiskan. Apa yang lebih najis? Yang lebih najis adalah apa yang keluar daripada mulut. Sebab apa yang keluar daripada mulut ya
ada adalah perkataan apa? Ada dua perkataan yang keluar daripada mulut. Perkataan yang membina dan perkataan yang akan menjatuhkan. Ya, betul. Bila kamu lihat kiri dan kanan. Okay. Bila kamu lihat ke kiri dan ke kanan, kita melihat kita ini adalah kecenderungan menjatuhkan lebih tinggi daripada apa? Membina. Ya, betul. Ini betul. Bila di sekolah dulu, bila kita belajar sebagai muda-mudi masa sekolah dahulu, nah, banyak orang bertengkar kerana apa? Perang mulut. Ya, betul. Perang mulut. Ini terjadi bila kami tinggal di asrama. Banyak. Tiap kali dalam 1 bulan, 2 bulan, setiap asrama A, B, C, tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 ada saja pertengkaran. Ini pertengkaran perang mulut. Sekarang perang apa? Iran dengan Israel dengan Amerika. Ini perang bom betul-betul itu. Okey, balik kita kepada firman Tuhan ini. Awasilah. Apa yang kita mau lihat ini adalah apa yang membuat perang itu di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mengawasinya. Kita harus katakan tidak. Jangan apa yang keluar daripada mulut kita itu menajiskan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi apakah buah yang baik sebagai anak Tuhan? Ia dilihat dalam konteks saya ini, ia dilihat dari kata-kata. Janganlah kata-kata kita yang keluar itu adalah kata-kata yang najis. Biarlah kita menjadi anak Tuhan di kalangan orang yang belum kenal Tuhan. Biarlah kita menjadi cahaya, biarlah kita menjadi kesaksian bahwa tidak akan keluar daripada mulut kita perkataan yang merosakkan, perkataan yang menjatuhkan maruah orang, perkataan yang menyakitkan, yang melukakan, yang akan membawa luka dalaman dalam hidup kawan-kawan kita. Mari kita lihat beberapa ayat tentang kata-kata. Kita lihat daripada Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Sudah jumpa? Ayat itu berkata, hendaklah katanya. Ada kamu lihat yang pertama dikatakan hendaklah? Betul? Sudah bukakah? Dia kata hendaklah. Mesti berkata itu. Hendaklah kata-katamu sentiasa penuh apa? Penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu sentiasa penuh kasih. Ayat itu sangat menyentuh. Ayat itu adalah adalah bahasa koman bahasa Malaysia. Satu perintah. Ayat yang memberi satu perintah. Mestilah katanya. Hendaklah. Nak dalam bahasa Iban. Kita kalau kata yang keluar daripada mulut kita adalah yang penuh kasih. Kamu mendengar berita bahawa ada beberapa hari ini perbuatan orang yang sehingga dapat membunuh seorang baby. Betul? Ada? Nah, bagaimana tangan itu bertindak? Dia adalah datangnya daripada hati. Datang daripada ini. Jadi yang tidak ada kasih sayang. Bila kita penuh dengan kasih sayang, kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Tidak merusakkan mereka. Jadi perbuatan daripada kelakuan kita, hasil kita, buah hidup kita, ia adalah sama seperti the fruit of your pertobatan, buah pertobatan kita. Sebelum kita kenal Tuhan,
adalah banyak amarah. Hidup kita adalah kosong. Hidup kita tanpa arah. Tidak ada yang baik di dalam kita. Walaupun kita sangat berusaha, tetapi bila kita kenal Tuhan, bila kita terima Yesus, Dia yang bertakhta di dalam kita, yang melakukan sesuatu yang indah, yang baik, yang suci, yang kudus, yang penuh dengan kasih. Dia membolehkan semua kita ini mengasihi orang lain. Sebab itu senang untuk kita mengatakan, aku mengampunimu. Sebab Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kita lihat juga Amsal pasal 15. Mari kita lihat Amsal dalam Perjanjian Lama. Amsal pasal 15 ayat 4. Ada jumpa? Apa yang disebut di situ? Mari. Apa yang disebut pohon kehidupan? Lidah apa? Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut. Ia adalah satu yang mencerminkan bahwa perkataan kita keluar daripada lidah kita ini, ia adalah kalau dipakai dengan baik, ia adalah disebut pohon kehidupan. Kalau perkataan itu keluar daripada mulut kita, lidah kita ini mengeluarkan perkataan yang baik, ia adalah disebut pohon kehidupan. Tetapi kalau lidah itu diguna yang berlainan, cara yang menyakitkan, cara yang menipu, ia disebut apa? Curang. Lidah itu menjadi disebut bukan lagi pohon kehidupan, tetapi dia sudah menjadi lidah curang, melukai orang lain. Jadi sebab itu penting sekali, seperti di dalam buku James, kita harus kontrol lidah kita ini. Tetapi saya percaya memang struggle kan? Betul? Struggle? Terima kasih sebab Bapak terus terang. Ya. Struggle, korek. Okay? Sangat struggle untuk kita kontrol dia. Tetapi dia boleh dikontrol bila kita mahu, bila kita relakan diri sendiri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan itu yang kontrol keinginan hati kita, niat hati kita, supaya apa yang keluar itu yang indah, bukan yang melukai orang lain. Dan kita lihat juga di dalam Mazmur pasal 141. Mazmur 141, ia adalah satu doa yang harus kita ikuti. Ambil doa ini. Ayat yang ketiga. Angelin, baca untuk kita. Amin. Dia suruh ada dua perkara di situ yang dia doakan. Pertama, awasi mulutku, ya Tuhan. Dan kedua, berjagalah pada pintu bibirku. Mana Haman ayat ini? Bukan saja mengawasi, tetapi berjaga, di setiap pintu bibir kita. Selalunya kalau ada event, kalau ada apa-apa function, orang selalu suruh rela menjaga. Betul, menjaga supaya tidak ada orang mencuri, tidak ada orang yang mencurigakan. Nah, di sini adalah sangat indah sekali. Adalah
daripada mulut kita. Saya ada satu kesaksian semasa SOM yang lalu. Tim yang dari Penan datang lebih awal sebab kami ada meeting di Serikai, dan pastor mereka 2 orang dan ikut, dan saya kata lebih baik tim yang ikut SOM pun ikut sama. Berarti mereka datang lebih awal 2 hari sebelum SOM, dan saya membawa mereka pergi ke rumah Isaac untuk menyediakan, dan rumah Hanti Aceh untuk sediakan tempat untuk penginapan bagi peserta SOM. Okay. Wah, saya dapat lihat mereka suka menerima arahan walaupun menggunakan bahasa yang bukan bahasa yang susah untuk dimengertikan. Dan saya kata, wah, berkali-kali saya sebut perkara yang sama. Dan setelah saya lihat, saya kata, wah, berubah betul saya. Kalau dahulu memang aku akan menjerit. Ini tidak. Saya tetap ulang lagi 1, 2, 3. Dan saya melihatkan, wah, baiknya Tuhan. Berarti saya dapat kontrol diri sendiri, walaupun ia adalah sangat meletihkan, dan juga dalam masa yang sama saya tidak rasa marah di dalam hati. Selalunya bila kita selalu ulang perkara yang sama sampai 4 kali, kamu akan rasa marah kan? Pernahkah kamu rasa begitu? Rasa tidak sabar. Rasa tidak sabar, kecekak dia lagi, bisa aja kok kan, makanya. Nah, ini tidak. Saya kata, wow. Dan ya, seperti satu ayat yang saya ingat, oh, taste and see that the Lord is good. Baru saya tahu, wah, Tuhan, now I can see how God sudah mold hidup kita, sudah mengubah hidup kita, sudah mengubah hati kita, sudah mengubah kehidupan kita. Dan lepas itu baru saya sadar, oh, bersyukur saya kepada Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Ini adalah sama. Ia adalah di luar kemampuan kita. Kita tidak dapat kontrolkan mulut kita. Tetapi ingat ayat ini. Once you tidak dapat kontrol, you go back to God. Kamu batang kepada Tuhan lagi. And then you start to pray. Tuhan, awasilah mulutku. Tuhan, jagalah pintu bibirku. Sebab kita mau menggunakan apa yang keluar daripada mulut kita, bukan yang najis. Amin. Yang keluar daripada mulut kita adalah kata-kata yang memberi motivasi, kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang memberi perasaan kepada orang lain, kata-kata yang membina seseorang. Ini yang akan datang keluar daripada mulut kita. Ini adalah pesanan. Yang terakhir itu adalah harus menjadi ayat yang kita lihat daripada Mazmur 141 ayat 3 itu. Hendaklah ia adalah sama seperti Raja Daud. Doa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, awasilah mulutku. Tuhan, jagalah pintu bibirku. Supaya apa yang keluar daripada mulutku bukan najis, tetapi yang keluar dari mulutku itu adalah kata yang membina orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan sebab Engkau bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau mengajar kami sesuatu yang baru. Biarlah ke Tuhan hidup kami sentiasa Tuhan diperbaharui. Tuhan bekerjalah dan mengubah sikap kami, mengubah apa yang keluar Tuhan daripada mulut kami. Biarlah itu adalah kata-kata Tuhan yang penuh dengan kasih dan juga yang membina satu sama yang lain. Puji dan syukur kami, dan juga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih hari ini Tuhan telah memperbolehkan untuk kami bersekutu dan beribadah bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, semua rasa diberkati. Kak tadi lambaikan tangan. Mana tangan kamu?
supaya firman tadi boleh menjadi roti kita untuk minggu yang akan datang ya. Jadi mari kita berdoa penutup untuk sesi BM kita pada pagi ini. Okay, saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Allah Bapa untuk kami punya firman pada pagi ini, untuk sesi BM pada pagi ini. Kau berkatilah kami punya speaker tadi, dan supaya firman ini terus mengiring kami sepanjang minggu. Kau berkatilah kami pada pagi ini, dan supaya seterusnya untuk sesi Iban, Engkau terus menjamah setiap jemaat yang hadir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.